Oke, kemarin saya baru saja beli iPad mini 6 atau iPad mini 6 yang memang sekarang ini harganya menarik banget untuk dipakai di tahun 2024 mendatang. Dan sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang buat saya jatuhkan pilihan ke iPad mini 6 ini. Kenapa kok gak beli iPhone saja ataupun tablet Android ataupun iPad 10? Dan di video kali ini saya akan jelaskan kenapa saya beli iPad mini 6 ini, yang mungkin akan bisa jadi pertimbangan buat kalian menjawab beberapa masalah kalian jika mau beli iPad mini 6 ini. Oke, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu adalah dari segi performanya. Terus terang, saya beli iPad mini 6 ini mau saya buat sedikit pergantian antara iPad Pro saya yang terkadang ini dibawa kemana-mana untuk editing ataupun sekedar untuk main game. Ini jelas nggak bisa banget ya, terbatas banget kalau pakai iPad Pro karena ukurannya yang lumayan lebih besar dari iPad mini 6. Kemudian dari segi performa, ini masih sangat oke banget jika dipakai untuk tahun 2024 mendatang, karena ini spesifikasinya atau performanya ini sama dengan iPhone 13 series. Mau dipakai dengan kegiatan yang ringan ataupun yang berat, ini masih bisa banget karena saya juga pengguna iPhone 13, jadi benar-benar paham banget untuk performa dari chipset Apple A15 Bionic-nya. Kemudian lanjut ke alasan yang kedua, ialah dari segi harganya. Yap, harga jadi alasan kedua saya beli iPad mini 6 ini. Karena mungkin pemakaian saya ini nggak terlalu lama ya, jadi saya butuh iPad yang kenceng tapi ramah di kantong. Kalau beli iPad Air 5 ini sih kenceng, tapi dimensinya ini hampir sama dengan iPad Pro. Jadi jelas otomatis mau dipakai kemana-mana ini sama saja kayak saya pakai iPad Pro. Dan pula dari segi harganya, iPad mini 6 ini saya dapatkan di harga 6 jutaan pas. Kondisinya bekas dengan garansinya Inter 64 GB dengan garansi masih on sampai dengan Mei 2024. Dan juga saya dapatkan beberapa aksesoris tambahan seperti pensil dari Gojodoc dan keyboard case. Jadi paket komplit lah kalau menurut saya ya, meskipun kemarin ada juga yang jual iPad mini 6 di harga sekitar ya antara 58 sampai dengan 59 lah, tapi dengan kelengkapan yang standar saja, nggak selengkap paket pembelian yang saya beli ini. Kemudian lanjut ke alasan yang ketiga, ialah di bagian dimensi. Alasan ketiga udah saya jelaskan atau sebutkan di alasan yang pertama tadi, yaitu ialah di bagian dimensi atau ukuran dari iPad mini 6 ini. Dimensi menjadi salah satu pertimbangan buat saya ambil iPad mini 6. Ukuran layar yang cuma 8,3 inch, jadi pilihan daya tarik tersendiri buat saya. Mau keluar ataupun kemana-mana pakai tas yang kecil ataupun ya sekedar ditenteng, ini masih sangat bisa banget. Dengan ukuran yang kecil ataupun yang mini, ini mudah dibawa kemana-mana. Selain mudah dibawa kemana-mana, urusan berat dari iPad mini 6 ini jadi pilihan yang berikutnya. Karena mau dipakai berlama-lama, ini nggak terasa capek. Beda lagi kalau pegang iPad Pro yang ukurannya lebih besar, jelas beratnya juga akan lebih bertambah. Jadi otomatis untuk tangan jadi agak lebih pegal kalau pakai iPad Pro. Kemudian lanjut ke alasan yang berikutnya, ialah USB-C. Yap, alasan yang berikutnya adalah iPad mini 6 ini sudah pakai USB-C. Jadi sama dengan USB-C di iPad Pro saya, meskipun ini masih bukan yang Thunderbolt. Kenapa USB-C ini jadi alasan yang terakhir? Yaitu ialah karena pertama, saya nggak perlu lagi beli USB dongle lagi jika mau pindah data ataupun pindah-pindah video dari kamera. Beda lagi jika saya beli iPad yang masih pakai USB Lightning, ini kayak saya beli iPhone lah. Jadi otomatis saya akan skip iPad tersebut, dan iPad mini 6 ini untungnya sudah pakai USB-C. Jadi saya ambil iPad mini 6 ini. Dan itulah 4 alasan yang menjadi iPad mini 6 ini pilihan saya. Terus, apakah ada pertimbangan lain yang sekiranya memberatkan saya mau beli iPad mini 6 ini? Ya, tentu saja ada, jelas ada. Misalnya untuk di bagian layar di iPad mini 6 ini pakai layar IPS LCD dengan refresh rate masih 60 Hz saja, yang tentunya experience-nya beda pas saya pegang iPad Pro kemudian pindah langsung ke iPad mini 6. Dan juga layar IPS kadang saya harus cross check ulang kembali untuk konten yang mau saya upload di sosial media saya. Tapi sejauh ini nggak ada masalah untuk urusan tone warna di IPS LCD iPad mini 6 ini. Dari segi warna dengan iPad Pro ini ya mirip-mirip lah, hampir sama, cuma untuk di bagian gelap, di bagian OLED untuk iPad Pro ini jelas lebih
pekat daripada IPS di iPad mini 6. Lalu kenapa saya kok gak beli yang versi iBox ataupun Digimap ataupun yang resmi lainnya? Kok malah beli yang Inter? Katanya yang Inter itu nggak rekomen bang. Ya karena ini alasannya seri Inter ini adalah iPad yang tanpa seluler data. Jadi itu nggak ngaruh sama sekali jika saya ini ataupun kita ini beli iPad yang versi Inter untuk yang WiFi only aja. Kalau kita beli yang Inter mau diblokir yang apanya ya mau diblokir, karena untuk seluler data juga nggak ada di iPad yang seri Inter WiFi only. Jadi buat kalian yang mau beli iPad WiFi only mendingan ambil Inter saja karena harganya ini lebih terjangkau dan nggak mungkin lagi akan ada kasus blokiran sinyal ataupun blokiran email karena memang udah nggak ada data selulernya ataupun nggak ada sinyalnya. Oke, demikian saja untuk beberapa alasan saya beli iPad mini 6 untuk dipakai ya tahun 2024 mendatang lah, perkiraan antara 2024 awal-awal lah. Dan jika konten ini menarik buat kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan subscribe juga channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.